Triple B, Bincang-Bincang Bidan. Hari ini adalah episode yang ke-6 untuk Triple B, dan pada episode ke-5 kita sudah mendatangkan seorang mahasiswa bidan, yaitu Christina, yang memiliki bakat di bidang pencaksilat. Nah, hari ini adalah episode yang sangat spesial karena kita akan berbincang-bincang tentang karir bidan. Gimana sih kalau jadi bidan, karirnya seperti apa, pendidikan nanti seperti apa. Nah, hari ini sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten ya. Beliau adalah seorang dosen kebanggaan dari jurusan kebidanan Poltekkes Menkes Denpasar. Beliau juga adalah ketua jurusan di jurusan kebidanan. Bocoran ya, beliau juga adalah ketua 2 PDIB untuk Provinsi Bali dan anggota Waka 2 untuk PDIB Provinsi Bali. Dan satu lagi, beliau adalah anggota Kolegium Kebidanan IBI ya di Indonesia. Wow. Kita langsung berkenalan dengan beliau ya, Ibu Dr. Ninyoman Budiani, SST MBiomed. Halo Bu, selamat datang. Gimana perasaannya Bu ada di acara Triple B? Senang pasti Bu ya? Hari ini spesial Bu ya. Kita akan banyak berbincang tentang karir bidan. Kalau jadi bidan, gimana sih pendidikannya, seperti apa, kemudian bisa kerja di mana saja, kira-kira bocorannya salary berapa, terus nanti kalau sudah jadi bidan next gimana? Ya, kita langsung saja. Ibu sejak kapan sih jadi bidan Bu? Jadi bidan saya dari tahun 1992. 92 sudah jadi bidan ya. Sudah pada lahir pemirsa? Sudah ada yang sebelumnya sudah lahir ya. Beliau termasuk senior ya. Ibu boleh cerita dulu karirnya seperti apa sebelum kita bicara tentang karir yang sekarang ya. Oke, baik. Jadi waktu saya jadi bidan, pertama itu saya kan lulusan program pendidikan bidan P2B. Nah, terus dari P2B kita melanjutkan ke diploma 3. Jadi kalau dari lulusan P2B dengan SPK itu tidak beda-beda jauh begitu. Tapi kelebihan kita bisa pakai mandiri. Jadi setelah menjadi bidan. Nah, setelah itu kita melakukan ke pendidikan diploma 3 kebidanan. Nah, selanjutnya baru kita bisa melakukan kalau saya sendiri ke diploma 4 bidan pendidik, kemudian lanjut S2 dan S3. Nah, jenjangnya ternyata sangat berlevel ya, dari SPK kemudian D2B. Banyak yang tidak tahu tentang P2B ya. Kemudian D3 kebidanan, D4 ya, kemudian S2 dan S3. Nah, jangan khawatir yang tidak tahu P2B ataupun SPK, memang itu zaman dulu ya Bu ya. Kita akan bicara tentang gimana sih sekarang ya. Kalau mau jadi bidan sekarang Bu, mulainya dari mana? Baik, pendidikannya Bu. Iya, baik. Pertanyaan bagus ya. Jadi kalau mau jadi bidan, jadi paling tidak setelah lulus sarjana atau sarjana SMA dulu Bu ya. SMA atau SMK kesehatan. Oke, itu bisa melamar, kemudian kita belajar di kalau diploma 3 berarti sebanyak 6 semester, 3 tahun ya. Kemudian kalau sarjana terapan itu berarti 8 semester. Dan sarjana terapan sekarang kan harus lanjut karena dia banding dengan profesi bidan. Jadi mereka lebih kurang sekolahnya 4 tahun ditambah 1 tahun. Jadi 5 tahun ya. Jadi lulusnya profesi bidan. Iya. Berarti adik-adik yang SMA ataupun SMK kesehatan pilihannya bisa 2 G. Bisa langsung masuk ke D3. Jadi kalau pendaftaran di Poltekkes bisa pilih diploma 3 kebidanan atau sarjana terapan kebidanan, profesi bidan. Jadi ada 2 pilihan. Pastikan kalian memilih D3 kalau yang mau masuk cepat, tamatnya 3 tahun. Kalau yang punya waktu dan sumber daya yang lebih banyak ya, misalkan waktunya lebih banyak, kemudian support ekonominya bagus, bisa memilih sarjana terapan plus profesi. Nah, pasti orang nanya nih,
sih bedanya nanti untuk yang satu lagi yang profesi gitu? Kalau pasti dong kita ditanya lebih enak ke D3 atau profesi gitu. Kalau bisa nggak boleh dijelaskan Bu nanti ke pemirsa? Baik. Di Indonesia pendidikan bidan yang diakui itu adalah pendidikan vokasi, jadi lulus pendidikan pidana, kemudian profesi bidan, jadi yang lulus adalah tahap profesi bidan. Nah, keduanya sama-sama bisa bekerja, hanya saja levelnya yang berbeda. Jadi kalau lulus diploma 3 berarti ada di level 5, sedangkan lulus profesi bidan ada di level 7. Nah, kemudian tempat bekerjanya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Kepidana, jadi Undang-Undang Nomor 4 2019, di sana sudah jelas diamanahkan bahwa yang lulusan profesi bidan itu bisa praktek mandiri. Jadi kita kan masing-masing setiap bidan itu boleh memiliki 2 SIPB, ya, 2 izin praktek bidan, surat izin praktek bidan itu 2. Jadi kalau yang diploma 3 hanya bisa menggunakan di tempat institusi pelayanan saja, sedangkan yang profesi bidan bisa praktek mandiri, bisa di institusi pelayanan begitu. Jadi untuk praktek mandiri lebih luas tentunya untuk profesi bidan. Ya, artinya keduanya bisa bekerja Bisa. di layanan yang sama, tetapi yang profesi itu lebihnya mereka boleh punya praktek sendiri, ya, praktek sendiri, punya peluang sendiri, kemudian mungkin akan memiliki income yang lebih. Betul ya, Bu ya? Sepertinya begitu. Ya. Kita berharap yang memiliki jenjang karir yang tinggi, pendidikannya lebih panjang, jenjang karir yang lebih bagus, dan opportunity untuk mendapatkan peluang-peluang di bidang ekonomi yang lebih bagus tentunya ya, ketika kita memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Nah, Ya. ini juga Bu Eka, untuk yang sebagai ASN, kita bicara ASN, jadi jenjang karir mereka itu agak berbeda. Jadi ketika mereka berbeda kalau mereka lulusan D3 dan profesi, harus disimak ya, apa bedanya, coba Bu. Baik. Kalau mereka lulusan D3 kebidanan, itu mereka bisa berkarya, jadi mereka masuk ke fungsional tetapi ke kategori keterampilan. Jadi mereka hanya bisa meraih 3 jenjang, jadi dari terampil, kemudian mahir sampai penyelia, dan mereka pensiun pada usia 58 tahun. Itu kalau ikut Permentan RB yang sekarang ya. Golongan Bu, mungkin dijelaskan dengan golongan. Kalau golongan itu kalau tidak salah untuk yang penyelia itu sampai di golongan 3D ya, untuk yang di sana. Sedangkan untuk yang profesi bidan, kalau mereka berkarir lulus profesi bidan, mereka bisa sampai menjadi ahli utama. Nah, ahli utama itu pensiunnya sampai 65 tahun mereka. Kemudian pangkat mereka sampai di 4E bisa. Jadi setelah menjadi dosen tuh. Iya. Itu kalau lulus profesi bidan. Nah, tentunya untuk yang lulusan diploma 3 saat ini tidak usah berkecil hati, kalian bisa melanjutkan ke profesi bidan. Peluang sekolah itu tinggi, jadi silakan. Ya, artinya seorang ASN yang sekarang ini masih levelnya D3, kita bisa masuk lagi sekolah lagi berapa Bu? 2 tahun? Ya, kalau dari D3 berarti menempuh dari 2 tahun kemudian ya. Jadi kesadaran terapannya lagi 1 tahun, kemudian ke profesi bidannya lagi 2 semester dari 1 tahun. Ya. Itu pun kalau misalnya mereka tetap ada di jalur vokasi. Ya. Tapi kalau misalnya mereka mau megol ke akademik, ke sarjana kepidana, itu berarti mereka akan sekolah lagi 4 semester untuk mencapai S1 kepidana. Plus dan kalau profesinya lagi setahun sama. Total 3 tahun. Ya. Itu pilihan berarti ya. Kita misalkan yang ASN yang sekarang ini ada di jenjang pendidikannya di 3 kebidanan, bisa pilih ke sarjana terapan kebidanan plus profesi dengan waktu tempuhnya 4 semester atau 2 tahun, atau bisa memilih universitas ke sarjana kebidanan, kemudian total waktu yang ditempuh adalah 3 tahun. Benar Bu ya? Sampai untuk profesinya. Jadi kalau yang S1 kebidanan 2 tahun plus profesi. Jadi total 3 tahun. Ya. Kalau tetap ke jalur vokasi berarti ke sarjana terapan kebidanan plus profesi berarti 2 tahun. Ya. Itu bisa menjadi referensi ya. Kalau mau ke Poltekkes, sarjana terapan plus profesi
diakui sama ya Bu ya. Ya, akhirnya sama-sama di level 7 juga. Level 7. Ya. Ya, menarik sekali pembicaraan kita hari ini ya, karena banyak yang bertanya. Biasanya kami terima telepon, Bu, sama nggak sih S-Kep sama STR-Kep? Itu pertanyaan yang dari tahun ke tahun pasti didengar. Apa sih bedanya Bu? Bisa nggak dijelaskan Bu? Baik. Itu memang katakanlah rumor gitu ya, rumor. Jadi sebenarnya kan sarjana terapan kebidanan atau S1 kebidanan itu setara. Mereka sama-sama ada di level 6. Karena sama, berarti tidak perlu lagi yang lulus sarjana terapan kebidanan masuk lagi ke sarjana kebidanan, tidak perlu. Nah, bedanya di mana? Sarjana terapan kebidanan itu adalah jenis pendidikan vokasi. Artinya keterampilan lebih dominan daripada teori. Artinya 60% keterampilan ya kurikulumnya ya, 40%-nya teori. Sementara yang sarjana kebidanan itu kebalikannya. Jadi teorinya 60%, kemudian prakteknya mereka 40%. Nah, sehingga ketika nanti mereka akan masuk ke profesi, sama-sama mereka melakukan penguatan. Jadi kalau yang dari sarjana terapan kebidanan, penguatannya adalah penguatan keilmuan, teori yang akan diperbanyak. Sedangkan yang mereka yang sarjana kebidanan, prakteknya yang akan diperbanyak begitu. Sehingga nanti mereka sama-sama selevel levelnya masuk ke profesi. Dan keluarnya sama, mereka semuanya level 7. Boleh tak Bu di-spill Bu? Nanti gelarnya apa Bu kalau profesi bidan itu Bu? Kalau profesi bidan itu sesuai dengan Permen Pustak Dikti ya, itu BDN, bidan. Bidan. Ya, bidan profesi ya, BDN sih kalau BDN. BDN. Di depan atau di belakang sama saja ya Bu ya? Oke, dari regulasi tidak ada yang mematok gitu apakah harus di depan atau di belakang. Jadi disesuaikan dengan kebijakan institusi setempat. Ya. Kalau kita pakainya di depan ya Bu ya? Kalau kita di depan. Jadi nanti namanya nih, coba nih. Namanya nanti BDN, Gusti Ayu Eka Utari. Saya Gusti Ayu Eka Utari ini, koma STR-Kep. Gitu ya Bu ya. Jadi lumayan panjang, lumayan keren ya, punya apa ya, keren lah kerja di institusi pendidikan kesehatan dengan memiliki gelar bidan ya Bu ya. Iya, kita layak bangga jadi bidan. Iya, Kalau saya pribadi bangga jadi bidan, benar saya bangga. karena kita lini terdepan melayani ibu-ibu hamil, menyusui, Iya. dan sepanjang Siklus hidup siklus perempuan. hidup Iya. harus berbangga. Dan kita itu berkontribusi dalam hal mencetak generasi muda yang ke depan kan? Ya, Itu semuanya adalah tunas-tunas masa depan bangsa. ya. Karena kita mengelola ibu hamil, Tidak ada. ya. Bahkan dari prakonsepsi kita sudah mulai Konsepsi ya, mulia sekali menjadi seorang bidan ya. Lanjut Bu Ibu, kira-kira tadi sudah dijelaskan D3 maupun profesi boleh bekerja di layanan kesehatan. Ibu boleh nggak sih dijelaskan layanan kesehatan apa aja yang bisa kita berkompetisi di bidang di dalam mencari pekerjaan? Baik. Mungkin pertama yang saya sampaikan dulu ada beda tugas ya. Nah, ketika seorang bidan lulusan di bidang kebidanan, jadi ada di level 5 mereka itu bisa dari si levelnya bisa melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur kerja yang sudah baku. Nah, sementara yang profesi bidan ini harus punya kemampuan lebih. Jadi mereka harus bisa menciptakan atau mengkreat inovasi-inovasi dalam layanan kebidanan. Nah, oleh karena itu critical thinking seorang bidan lulusan profesi bidan itu harusnya jauh lebih baik dari diploma 3 kebidanan. Lebih kritis. Iya, lebih kritis, betul. Nah, sehingga dalam penempatannya pun akan sedikit berbeda. Jadi seorang lulusan bidan, lulusan diploma 3 kebidanan, mereka bisa mengelola kelompok kecil, artinya bisa menjadi ketua tim ketika bekerja di rumah sakit. Ya. Tetapi kalau seorang profesi bidan, lulusan profesi bidan, mereka bisa sebagai kepala ruangan, bahkan bisa sebagai manajer. Ya. Penempatan seperti itu ya. Begitu perbedaannya. Nah, kemudian di mana mereka bisa bekerja sama-sama. Jadi mereka mungkin yang diploma 3 lebih pada yang pelayanan primer ya, primer, sekunder, kemudian tersier mungkin lebih sedikit orangnya. Tapi kalau profesi bidan di primer ada, di sekunder bisa, tersier juga bisa, ya, gitu. Karena mereka memang memiliki kemampuan lebih. Ya, berarti mereka bisa bekerja di 1 di rumah sakit, 2
di puskesmas bisa kalau mulai dari dasar itu kan bisa bekerja di puskesmas atau di klinik gitu kan bisa atau mandiri kalau profesi bidan. Kemudian yang diploma 3 juga bisa dipakai tapi sebagai asisten mereka. Artinya bukan sebagai pengelola langsung ya. Gitu, mereka sebagai staf di sana. Sebagai staf bisa ya. Kemudian yang di rumah sakit itu yang sekedar kan rumah sakit tipe B gitu ya. Tipe B, kemudian tipe A juga bisa yang tersier. Bisa. Di semua tipe A, tipe B, tipe C bisa ya di rumah sakit ya. Baik itu institusi negeri maupun swasta. Bisa. Di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau di luar negeri, kita cerita sekarang yang di luar negeri. Kira-kira kita sudah punya nggak sih alumni yang kerja di luar negeri, Bu? Spill sedikit ya. Iya. Kita betul-betul bangga, bersyukur gitu ya. Tepatnya bersyukur karena apa? Kita sudah berusaha untuk Poltekkes Kementerian Pasar, kita berusaha menghasilkan atau meluluskan bidan-bidan yang bertalenta, bidan-bidan yang memiliki kemampuan, kompetensi yang bisa dihandalkan. Jadi lulusan Poltekkes Denpasar, WK, kita memiliki lulusan yang bisa bekerja dan sudah bekerja. Ya, di Jepang ada, ya. Kemudian di Taiwan juga ada, bahkan di Belgia juga ada. Di Belgia ya. Jadi ya cukup membanggakan bagi saya pribadi. Di Timur Leste juga ada. Oh iya benar. Angkatan 2021 Iya. Ya. Kita pernah ya mendidik mahasiswa dari Timor Leste dan kerjasama ini memang menyenangkan begitu. Jadi kita bukan saja rasa Nusantara ya, tapi dengan luar negeri juga kita ada. Kita patut berbangga ternyata lulusan kebidanan itu bisa juga bekerja di luar negeri ya Bu ya. Sekarang mungkin masih kecil persentasenya, tapi next kita ingin lebih banyak alumni-alumni kita yang bekerja di berkarir ya di luar negeri, sehingga ya lebih meningkatkan euforia untuk bisa menjadi masuk bidan ya. Semakin senang gitu ya. Bangga menjadi bidan ya. Iya, karena tugasnya sangat mulia dari prakonsepsi sampai menopause itu ya makanya bidan iya. Bahkan usia lansia pun itu datang juga ke kita, karena lansia itu sendiri kan sebenarnya gray area ya potensi itu, tapi kita masih bisa karena kita perempuan, lansia yang perempuan lebih nyaman dengan perempuan ya. Iya, happy banget hari ini banyak berbicara tentang karir bidan. Ada nggak sih Bu yang kita mau diskusikan lagi Bu tentang karir bidan Bu? Pesannya begini, bidan untuk menjadi bidan yang ingin meningkatkan diri itu peluangnya sangat besar. Artinya begini, lulusan D3, contohnya saya sendiri, saya seorang lulusan D3. Nah kemudian bisa melanjutkan lagi jenjang yang berikutnya sampai bisa S3, itu kan sangat bangga ya, jadi sangat senang. Bukan berarti saya membanggakan diri, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk termotivasi. Jadi kita bidan patut berbangga karena kita bisa meningkatkan diri setinggi-tinggi kita mau. Dan untuk bisa bekerja memang membutuhkan hati nurani ya, untuk hati nurani untuk melayani. Tadi kita banyak berbicara tentang kalau bidan bekerja di pelayanan Bu ya. Lupa kalau berbicara ternyata bidan juga ada di pendidikan ya seperti kita Bu. Bisa Bu diceritakan Bu supaya lengkap hari ini Bu sesinya Bu. Karirnya itu tidak hanya di pelayanan tapi juga di sektor pendidikan ya itu. Sebenarnya kalau kita berbicara peran gitu ya, karena bekerja itu sama dengan peran ya yang kita lakukan. Jadi bidan itu bisa sebagai pemberi pelayanan, ya teman-teman yang ada di pelayanan, kemudian bisa sebagai pengelola. Pengelola itu tidak terbatas pada hanya menjadi kepala ruangan atau mengelola PMB gitu, bisa juga sebagai manajer yang lebih tinggi gitu kan ya. Kemudian bisa juga sebagai pendidik seperti kita, dosen ya. Kemudian bisa juga sebagai peneliti. Ada empat peran yang bisa kita jalankan. Nah itu. Nah kemudian kita sebagai pendidik tentunya memang dituntut mengikuti aturan yang ada ya. Kalau teman di pelayanan cukup pendidikan profesi bidan sudah selesai. Tapi kalau kita di pendidikan kita wajib melanjutkan ya. Jadi masuk ke S2, kemudian kalau bisa masuk ke S3. Bahkan setelah lulus S3 pun kita suruh lagi sekolah profesi.
gitu. Karena itu untuk memenuhi standar gitu. Untuk mengupgrade diri supaya tetap merasa update selalu ya. Iya. Kita tidak stagnan di satu fase ya Bu Iya. ya, selalu mengupdate keterampilan maupun teori-teori. Karena belajar kita sepanjang hayat. Sepanjang hayat ya, karena apa ya, setiap klien yang kita pegang juga unik ya Bu ya. Iya, betul. Jadi kalau kita tidak mengupdate diri, kita akan apa ya, ketinggalan zaman gimana sih mengasuh klien-klien kita yang unik di zaman sekarang ya. Jadi siap adik-adik yang menonton hari ini untuk bisa menjadi bidan, semoga bisa terbuka ya wawasannya bahwa kalau sekolah kebidanan pendidikannya seperti yang kita sudah bahas, kemudian jenjang karirnya juga tadi sudah dijelaskan di sektor pelayanan, kemudian di pengelola pendidikan maupun bisa jadi peneliti, lengkap sekali ya. Semoga hari ini sesi tentang pendidikan dan karir bidan bisa bermanfaat untuk kita semuanya yang membahas, yang ingin tahu tentang bidan. Dan untuk terakhir Ibu, ada closing statement nggak dari Ibu tentang gimana sih jadi bidan Bu? Baik, teman-teman sekalian, bidan itu adalah profesi yang mulia. Jadi mulia dalam artian kita bisa melayani, kemudian kita bisa ada di mana-mana begitu. Artinya ada di pelayanan, kemudian ada di tengah-tengah masyarakat, kemudian kita juga ada di pendidikan, bahkan di pemerintahan, tidak jarang. Sehingga mari kita perkuat profesi kita dengan jalan apa, selalu meningkatkan kompetensi. Jadi jangan bertahan pada apa yang kita dapatkan hari ini. Jadi kita selalu belajar dan mengupdate diri, sehingga profesi kita semakin kuat. Jadi bidan tidak akan dipandang sebelah mata. Jadi kita memang benar-benar bisa mengabdikan diri dan bisa eksis di dunia selamanya. Iya. Terima kasih Bu hari ini sudah mampir di Triple G Bincang-Bincang Bidan. Semoga perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya, untuk kita semuanya. Saya Gusti Ayu Eka Utarini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena hari ini kita sudah mendapat banyak insight tentang karir bidan ya. Semoga nanti Ibu bisa berkunjung lagi ke Triple B ya Bu ya, dengan topik yang berbeda tentunya. Terakhir pesannya adalah adik-adik yang hari ini menonton, yang ingin menjadi bidan, silakan nanti mendaftar ke Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk bisa memilih prodi-prodi pilihan di